dari kelas C nomor absen 35. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pendahuluan bahwa video ini akan membahas ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia dan bagaimana teori-teori sosiologi dapat membantu memahami dan memecahkan masalah ini. Sampaikan bahwa solusi akan diberikan berdasarkan 3 pendekatan sosiologi utama. Yang pertama yaitu fungsionalisme, kedua konflik sosial, dan ketiga interaksionisme simbolik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kasus ketidaksetaraan akses pendidikan. Deskripsi masalah ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia sangat jelas antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berpengalaman, serta kurikulum yang lebih baik dibandingkan sekolah di pedesaan. Dampak sosial ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang berdampak pada kemampuan siswa untuk bersaing dalam pasar kerja. Selain itu, perbedaan ini memperbesar jurang antara kelas sosial karena siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah sering kali terhambat oleh keterbatasan akses pendidikan. Selanjutnya saya menjelaskan teori sosiologi yang digunakan dalam analisis. Yang pertama yaitu teori fungsionalisme. Penjelasan teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas. Pendidikan berperan sebagai alat untuk mentransfer nilai-nilai, norma, dan keterampilan yang diperlu untuk fungsi masyarakat. Penerapan di kasus ketidaksetaraan dalam pendidikan mengganggu keseimbangan sistem masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang tidak mendapat akses yang sama untuk memenuhi peran mereka di masyarakat. Solusinya ialah untuk memulihkan keseimbangan, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Selain itu, penyediaan infrastruktur pendidikan yang setara seperti perpustakaan dan teknologi pembelajaran harus diutamakan untuk daerah pedesaan. Kedua, teori konflik sosial. Penjelasan teori ialah teori konflik memandang masyarakat sebagai arena persaingan antara kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya yang berbeda dalam konteks pendidikan. Ketidaksetaraan akses ini merupakan cerminan dari ketimbangan kelas sosial di mana kelas yang lebih tinggi memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Penerapan di kasus akses pendidikan yang terbatas memperkuat stratifikasi sosial karena mereka yang berasal dari kelas ekonomi yang rendah tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan. Solusi pemerintah harus mempromosikan program-program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan memberikan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Dengan demikian, kesenjangan kelas dapat diminimalkan melalui pendidikan yang lebih merata. Ketiga, teori interaksionisme simbolik. Penjelasan teori ini berfokus pada bagaimana individu membentuk makna melalui
simbolis dalam konteks pendidikan. Interaksi antara siswa, guru, dan masyarakat menciptakan persepsi tentang nilai pendidikan itu sendiri. Penerapan di kasus, masyarakat pedesaan mungkin memiliki pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak penting karena kurangnya akses dan contoh-contoh sukses dari orang-orang sekitar yang berpendidikan. Solusinya ialah diperlukan kampanye kesadaran di daerah pedesaan tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan karir dengan meningkatkan persepsi positif terhadap pendidikan melalui media sosial, seminar, dan contoh langsung dari alumni yang sukses. Simbol pendidikan akan dipandang lebih bernilai di mata masyarakat pedesaan. Selanjutnya, solusi dan penerapan dalam kasus ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia. Setelah menganalisis kasus menggunakan teori-teori sosiologi, berikut adalah langkah-langkah spesifik yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Yang pertama, pendekatan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu menyediakan dana yang lebih besar bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil, termasuk investasi dalam infrastruktur seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang setara antara sekolah dan perkotaan dan pedesaan sesuai dengan analisis fungsionalisme yang meningkatkan pentingnya fungsi pendidikan sebagai penjaga stabilitas sosial. Yang kedua, program beasiswa dan insentif untuk mengurangi kesenjangan kelas. Pemerintah dan lembaga swasta perlu memperluas program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Program beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga tunjangan untuk kebutuhan dasar seperti buku dan transportasi, yang sering menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, insentif bagi guru yang mau bekerja di daerah terpencil penting seperti gaji yang lebih tinggi, fasilitas perumahan, dan tunjangan kesehatan. Hal ini sejalan dengan teori konflik yang melihat ketidaksetaraan pendidikan sebagai akibat dan ketidakadilan distribusi sumber daya. Yang ketiga, kampanye kesadaran sosial tentang pentingnya pendidikan. Pada tingkat lokal, masyarakat pedesaan perlu diberdayakan untuk memahami nilai pendidikan. Kampanye kesadaran ini bisa dilakukan melalui berbagai media, baik melalui seminar, pelatihan masyarakat, maupun iklan publik yang menyoroti keberhasilan individu yang berasal dari belakang ekonomi sulit untuk melalui pendidikan. Selain itu, para alumni dari daerah tersebut yang berhasil dapat menjadi role model yang memperlihatkan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Keempat, penyelarasan kurikulum dan pengajaran yang kontekstual. Sistem pendidikan juga harus menyelesaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan daerah. Misal, di daerah pedesaan yang fokus pada pertanian, kurikulum dapat mencakup keterampilan pertanian modern atau kewirausahaan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal. Dengan cara ini, sekolah-sekolah di daerah terpencil tidak hanya akan mengajarkan keterampilan yang relevan secara nasional, tetapi juga kontekstual bagi kehidupan setempat. Ini sesuai dengan pandangan fungsional yang melihat bahwa setiap elemen masyarakat atau merasa pendidikan harus melayani kebutuhan khusus dari komunitas di mana mereka berada. Kesimpulan akhir yaitu mengatasi ketidaksetaraan pendidikan melalui pendekatan sosiologis. Sebagai kesimpulan ini, ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia adalah masalah yang kompleks, tetapi dapat dianalisis dan diselesaikan melalui penerapan teori-teori sosiologi. Fungsionalisme membantu kita melihat bagaimana pendidikan yang setara berfungsi menjaga kestabilan masyarakat, dan solusi yang bisa diambil adalah peningkatan infrastruktur dan sumber daya di daerah pedesaan.
teori konflik memperjelas bahwa ketidaksetaraan pendidikan adalah hasil dari ketimbangan sosial yang diperkuat oleh distribusi sumber daya yang tidak adil. Solusi ini yang ditawarkan termasuk program beasiswa dan insentif guru di daerah terpencil. Interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana persepsi dan simbol tentang pendidikan di masyarakat pedesaan perlu diubah agar pendidikan dianggap lebih bernilai. Kampanye kesadaran program pemberdayaan dapat membantu mengatasi masalah ini. Dengan penggabungan solusi dari setiap perspektif sosiologi, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil bagi semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pendidikan yang merata akan membantu mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi semua orang yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.